Jadi lu udah kayak Gitu. ambil sisi negatifnya ya. Kalau cowok itu selingkuh nggak apa-apa gitu. Asal jangan ketahuan. Jadi lu gitu malah pikirnya. Iya, Salah anjir. iya. Gila. Soalnya kayak cowok kalau misalnya udah dilarang, pasti dia bakal ngelakuin hal yang lebih-lebih. Nggak juga. Jadi kayak Nggak juga. Gua nggak gitu kok. Gitu. ya maybe nggak semua orang ya, tapi kan yang kemarin gue alamin ya kayak gitu makanya terus gue juga tahu kan di kehidupan dia bukan tentang gue juga gitu, bukan tentang gue semuanya tentang gue gitu. Dia punya teman-teman, dia punya kehidupannya dia masing-masing gitu. Makanya aku selalu kalau misalnya pacaran ya terserah gitu mau ngelakuin apa, tapi kalau misalnya udah ketahuan sama gue kayak Fatal ya ya udah akibatnya. berarti ya udah gitu, udahan. Oke. Akibatnya fatal juga ya. Oke. Ya nggak apa-apa sih. Terus yang Soalnya 2 tahun. aku orangnya Ya lu dulu. aku apa Nggak lu Aku dulu. lanjut. Aku orangnya kalau misalnya udah sayang jadi sayang banget, jadi kayak apa ya, kalau kayak gitu sayang banget gitu. Gue juga demikian kalau udah sayang banget. Tapi gue nggak pernah jadian sama orang yang gue sayang. Jadi friendzone. Nanti gue ceritain. Lu dulu. Terus yang 2 tahun gimana tuh? Yang 2 tahun itu mah apa ya kayak ya udah emang udah nggak bisa dilanjutin lagi. Karena apa? Itu mah putusnya juga baik gitu. Oh, oke. Tapi lu yang paling nyaman pasti 3 tahun sih, ya kan? Iya, soalnya kayak keluarganya udah kenal, kayak ya udah saling support keluarganya juga. Terus terkadang ya orang yang deket sama aku tuh kalau misalnya dikenalin sama keluarga aku suka minder duluan, jadi dia tuh suka kayak takut. Kenapa? Padahal kan Keluarga lu misalnya gigit ya? apa? Emang keluarga lu gigit gitu sampai takut gitu? Enggak, Enggak, mungkin enggak. Jadi gimana ya, orang tua aku ya biasa aja, tapi mungkin Galak. ya pada takut aja. Mukul pakai rotan nggak? Enggak. Enggak. Padahal orang tua baik banget, nggak pernah neko-neko gitu, itu orangnya welcome gitu. Nah, berarti yang nggak mau sama kenalan orang tua lu tuh berarti bukan jodoh. Gitu aja, karena dia ada hawa negatif. Oh, orang tua lu hawanya positif, nggak bisa nih. Gitu. Kalau aku bisa lah. Terus lanjut gimana? Ya gitu. Aku kan kenapa aku selalu kayak punya pacar gitu ya, soalnya aku Pelampiasan. kayak Butuh kelonan ya. kayak broken home gitu. Terus kayak aku berpikir bahwa iya, aku nggak dapat kasih sayang dari orang tua nih. Aku pengen, siapa tahu aku pacaran aku dapat kasih sayang dari pacar gitu. Makanya karena aku bisa setiap putus ada lagi kayak gitu. Soalnya aku nggak terlalu banyak teman sih. Iya. Soalnya aku juga nggak percaya sih sama teman-teman. Terkadang orang nanya kenapa itu bukan dia care, bukan dia peduli, tapi Kepo. cuman kayak pengen tahu doang gitu. Iya, kepo. Oke. Gila sih, lu kayak emang broken home-nya kayak wah banget sih ya, atau Nggak tahu ya, aku selalu kayak aku tuh yang paling tersakiti banget gitu ya. Tapi mungkin ada broken home lain yang lebih dari aku gitu. Ada pasti. Coba lu ceritain dulu deh. Nanti gue ceritain teman-teman gue yang broken home. Apa masalahnya sama apa? Kalau lu? Aku dari kecil nggak sama orang tua. Jadi pas aku lahir, mama aku sakit, terus aku di orang. Jadi yang ngasuh aku teh orang. Oke. Terus ayah aku sibuk kerja, kuliah, kayak kerja kuliah kayak gitulah ya. Kuliah berarti bapak lu S1 atau S2? S1. Oke, lanjut. Apa? Ya udah lanjut coba. Masuk bentar. Terus kakak
aku punya 2 kakak, tapi kakak aku dua-duanya kerja gitu. Aku juga nggak dekat sama mereka. Paling chatan cuman kayak minta uang doang. Saya transfer gitu ya. Aku juga sama sih kayak gitu. Nggak pernah ngomong, nggak pernah apa-apa. Aku bareng-bareng hidup bareng-bareng tuh pas aku kelas 9. SMP. Jadi selama aku dari kecil sampai kelas 9 aku nggak pernah bareng-bareng, aku nggak pernah di rumah ayah aku. Tapi pas aku kelas 9 aku baru dijemput sama ayah aku, kita ayo pulang kayak gitulah pokoknya kayak. Pas kelas 4 mama aku meninggal. Mama aku meninggal 4 SD. ya. Oke. Iya 4 SD. Jadi lu 5 tahun kosong ya? Iya. Okay. Terus aku nikah lagi sama ibu aku, jadi temennya di kampus kayak gitulah. Tapi keluarga aku teh nggak ada yang setuju buat ayah aku teh nikah lagi gitu. Soalnya gimana ya? Iya pokoknya nggak setuju gitu ya. Tunggangan udah banyak. Terus selama aku pindah ke rumah ayah aku, terus bareng sama ibu aku kayak gitu, itu banyak banget kayak hal sepele aja diributin gitu. Itu ibu baru sampai aku sampai sekarang kalau dengar ada orang yang nadanya lebih tinggi dari aku atau orang yang kayak berantem apa, aku selalu takut. Jadi kayak gemeteran kayak gitu, nggak tahu kenapa. Psikologi lu gangguan, kena psikologi sih lu. Jadi kena trauma. Lanjut. Ya terus aku ngelampiasinnya keluar gitu, main keluar, nggak pernah ada di rumah gitu selama kelas 7. Dari kelas 7 SMP pokoknya selama 3 tahun aku kayak pergi sekolah pagi-pagi kan, pulang tuh kadang malam jam 12, kadang nggak pulang kayak gitu. Aku udah dicap sebagai anak yang bandel. Nah, tapi aku nggak pernah masalahin apa kata orang sih, ya terserah orang mau ngomong apa tentang aku, orang dia nggak tahu aku gimana gitu kan. Saya tuh ya udah aja gitu. Kayak gitu. Terus pas kelas 10 pas SMA aku dimasukin pesantren. Gara-gara kan bandel banget, terus aku kayak ini anak nggak bisa banget diatur gitu. Terus dia tuh kayak ngedidiknya tuh ini banget sih. Nggak bener ya? Aku kan orangnya lemah ya. Dia ngedidiknya tuh keras banget, jadi akunya tuh kayak shock, kayak ngapain sih itu tuh setelah nikah sama ibu aku gitu. Jadi kayak beda ya, marah-marah gitu. Iya marah-marah mulu kan biasanya enggak gitu. Emang biasanya juga nggak ada kayak ngobrol interaksi, nggak ada, cuman kayak minta uang gitu lu doang. Lu kaget kali. Iya gitu sih. Kan lu belum pernah ketemu ayah lu sampai kelas 9 ya? Iya. Nah, lu kaget kali di situ. Iya, jadi aku tuh kayak ngapain sih gitu, kok orang tua aku kayak gini gitu kan. Terus kalau misalnya orang-orang cerita kan, kecil tuh aku diajarin sama ayah aku teh jalan atau apa. Kata aku mah nggak pernah kayak ngobrol apa, nggak pernah gitu kayak gitu sharing. Kan biasanya anak perempuan lebih dekat sama ayahnya kan. Enggak gitu. Terus aku teh ketemu sama kayak anak-anak pang, anak-anak jalanan kayak gitu kan. Terus sharing kayak enggak, aku bukan anak pang. Aku cuman pas waktu itu diajakin sama teman aku buat main, katanya ayo kenalan aja gitu. Awalnya takut soalnya kayak penuh tato banget, tato di mana-mana gitu. Takut kan. Terus kan jorok kan, maksudnya tuh aku ke bawah jembatan, dia kan diamnya tuh kayak di bawah jembatan kan. Terus aku dari sana aku nggak pernah lagi mau berteman sama dia gitu. Cuman pas itu sharing inilah pokoknya ya. Nah dari situ cerita kayak ada yang lebih dari aku gitu. Mungkin aku mah ya masih segini masih biasa aja, tapi mungkin diri akunya yang nggak siap gitu, didikannya kayak gitu. Itu pelampiasannya jadinya kayak gitu banget. Terus ini kayak didikannya tiba-tiba langsung keras gitu, langsung kayak ngapain nih kayak gini, jadi kayak nggak sayang banget sama aku kayak gitu. Kacau ya. Kakak aku juga sama, yang kedua bandel banget. Jadi dia tuh nggak setuju ayah aku nikah.
terus kayak ngeberontak gitu kan. Kayak gitulah. Tapi sekarang mah dia tuh jarang pulang, kan di Jakarta juga sama kan kerja, pulangnya tuh paling 1 tahun sekali pas lebaran doang. Tapi kadang mah jarang pulang juga sih, kadang jarang pulang. Udah males sih itu kayaknya. Kakak aku yang pertama kan udah nikah, udah punya rumah sendiri, udah punya anak, itu udah punya keluarga, jadi jarang juga ke rumah, jarang ngumpul gitu. Sedangkan aku kalau misalnya ada masalah apa-apa, aku nggak pernah bisa cerita sama orang lain. Sekalipun itu kayak pacar aku gitu, aku nggak pernah bisa cerita gitu kan, cuman kayak nangis doang, udah. Sebenarnya nggak pernah bisa sebenarnya fungsi pacar tuh buat diajak sharing sih. Kalau gue. Jadi itu support system lu gitu, buat nge-support hidup lu. Gimana nanti lu ke depannya, gimana ini. Kalau gue sih pacaran kayak gitu ya. Lu kan dewasa juga, gue juga dewasa nih. Jadi kayak, oh gimana nih kita ke depannya nih, enaknya gini. Kita planningin cari jalan keluar. Kita mau bahagia cuy. Ya nggak, kalau lu pacaran buat nggak bahagia buat apa? Gitu kan? Iya. Ngapain lu capek sama orang kayak apa, mantan lu selingkuh gitu. Nyari aja yang tepat gitu. Sama doa. Lu sering doa nggak sih gitu? Iya, makanya kenapa aku belum bisa cerita gitu, soalnya aku ngerasa kayak belum ada yang tepat aja gitu. Selama sama yang 3 tahun juga gitu, aku kayak selama 3 tahun itu kayak cuman ngobrolin, ya kan waktu itu masih sekolah kan, kayak ngobrolin sekolah. Ya, apa sih keseharian dia juga kalau misalnya ada masalah, aku tuh selalu tahu dari orang lain gitu, nggak pernah dari dianya sendiri gitu. Jadi makanya kayak, oh berarti dia nggak percaya sama aku gitu. Makanya aku nggak cerita apa-apa sama dia gitu. Kayak gitu. Oke. Gitu. Lo emang lo cerita ke gue, berarti gue orang yang tepat ya. Kan lo nanya. Tapi gue orang tepat dong, kan mau denger cerita lo. Roar. Siapa tahu bisa kita ke pelaminan. Sama aku. Udah gitu. Cerita lu udah habis nih. Iya. Udah, cerita gue ya. Iya. Gue itu content creator